Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 laporan PJBL akan mempresentasikan tentang analisis rekomendasi saham pada sektor industri dasar dan kimia periode 2024. Sebelumnya, maaf saya tidak bisa on cam karena sedang dalam perjalanan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, presentasi pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada latar belakang. Sektor industri dasar dan kimia merupakan suatu sektor yang menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan industri lain yang menjadi komponen dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua barang yang kita gunakan sehari-hari merupakan produk dari perusahaan industri dasar dan kimia. Dalam sektor industri dasar dan kimia mempunyai 8 sektor, yaitu subsektor semen, subsektor keramik, porselen, dan kaca, subsektor logam dan sejenisnya, subsektor kimia, subsektor plastik dan kemasan, subsektor pakan ternak, kayu, dan pengolahannya, serta subsektor pulpen dan kertas. Next. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisa fundamental perekonomian makro tahun 2024. Yang kedua, bagaimana analisa fundamental industri dasar dan kimia tahun 2024. Yang ketiga, bagaimana analisa fundamental perusahaan Aldo, KDSI, SMBR, WSBP tahun 2024. Yang keempat, bagaimana analisa teknikal harga saham perusahaan Aldo, KDSI, SMBR, WSBP tahun 2024. Yang kelima, bagaimana rekomendasi saham industri dasar dan kimia tahun 2024. Next. Dan yang selanjutnya ada analisis fundamental perekonomian makro. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2024 mencapai 5,288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 3,112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2024 terhadap triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 5,11%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha pada pendidikan sebesar 10,34%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69%. Selama triwulan 1 2024, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan pengaruhnya secara spesial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70%. Walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84% dibanding triwulan 1 2023. Next. Selanjutnya ada analisis fundamental industri dasar dan kimia. Perlambatan ekonomi dunia yang terus berlanjut di tahun 2024 diprediksi akan semakin dalam sepanjang tahun. Pengetatan keuangan, kondisi geopolitik yang belum stabil, hingga kemajuan teknologi artificial intelligence atau AI yang menyudutkan pasar tenaga kerja mendorong perekonomian global sulit bangkit di awal tahun 2024. Meskipun inflasi dunia mulai stabil, meskipun demikian, kondisi perekonomian Indonesia terpantau masih terkendali. Indeks keyakinan konsumen per Desember 2023 menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 123,8. Hal tersebut dikarenakan indeks kondisi ekonomi yang meningkat terutama pada indeks pembelian barang tahan lama. Dengan demikian pula dengan indeks kepercayaan industri bulan Januari ini. Indeks kepercayaan industri atau IKI Januari 2024 mencapai 52,35, meningkat 1,3 poin dibandingkan Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa industri meningkat ekspansinya, kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Eko Cahyanto, menyampaikan saat rilis IKI Januari di Jakarta Rabu 31/1. Next. Yang selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan. PT Alkino Naratama Tbk atau Aldo. PT Alkino Naratama Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di industri manufaktur dan industri produk berbasis kertas dan kemasan. Didirikan pada tahun 1989. Perusahaan ini telah berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama dalam produksi tabung, kertas, keras, honeycomb, dan produk kemasan ramah lingkungan lainnya. Berkomitmen pada inovasi dan berkelanjutan, PT Alkino Naratama Tbk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang digunakan dalam berbagai industri terdekat tekstil, makanan, minuman, dan sektor lainnya. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ALDO, PT Alkino Naratama Tbk, telah memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang berfokus pada solusi kemasan ramah lingkungan. Perusahaan ini telah menerapkan teknologi mutakhir untuk memproduksi produk-produk kertas yang berkontribusi dalam pengurangan penggunaan plastik dan bahan tidak ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Alkino Naratama Tbk terus berkembang melalui ekspansi dan diversifikasi produk, menjadikannya sebagai pilihan utama bagi perusahaan yang mencari solusi kemasan berkelanjutan. Next. Dan yang kedua ada analisis fundamental perusahaan. PT Kadawung Setia Industrial Tbk pada awalnya didirikan dengan nama PT Kadawung Setia Industrial Ltd berdasarkan Akta Notaris Joko Supammo SH nomor 30 tanggal 9 Januari 1973.
Perubahan nama perseroan menjadi PT Kedaung Setia Industrial (TPK) dilakukan berdasarkan Akta Notaris Marsoto SH nomor 83 tanggal 20 November 1974. Notaris pengganti perseroan merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga berlapis enamal yang berlokasi di Surabaya. Sejarah perseroan tidak dapat terlepas sebuah toko yang bernama Ude Kita yang didirikan oleh almarhum Bapak Noto Suharjo Wibisono pada tahun 1965 yang menjual peralatan rumah tangga. Dengan berkembangnya Ude Kita pada tahun 1973, almarhum Bapak Noto Suharjo Wibisono kemudian bekerja sama dengan Bapak Agus Nur Salim dari Kedaung Group Jakarta untuk mendirikan perseroan yang bergerak di bidang industri utama peralatan rumah tangga berlapis enamal. Kemudian pada tahun 1994 perseroan melakukan penyertaan saham ke PT Kedaung Setia, sehingga secara resmi perseroan memiliki entitas anak yang bergerak di bidang pembuatan corrugated carton box atau kotak karton gelombang dan egg tray. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurul Azkia. Selanjutnya di sini ada analisis fundamental perusahaan. PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR. Semen Batu Raja ialah perusahaan penghasil semen yang ada di Indonesia. Selain menghasilkan, perusahaan ini juga terlibat dalam proses distribusi dan jasa lainnya yang berhubungan dengan industri semen. Berikut profil dan sejarah singkat yang perlu diketahui dari PT Semen Batu Raja Persero Tbk. PT Semen Batu Raja Persero Tbk memiliki kantor yang berada di Jalan Albi Alblakwarno Cokro Suyoso, Kertapati, Palembang. Sementara itu, kantornya terletak di Gedung Geraha Irama lantai 9, Ruang B, C, Jalan HR Rasuna Said 10, Jakarta Selatan, Indonesia. Sementara itu, lokasi pabrik-pabriknya terbesar di Sumatera Selatan dan Panjang. Ada 2 pabrik SMBR untuk mengolah semen yang ada di Sumatera Selatan, yaitu di Palembang dan Batu Raja. Sementara itu, 1 pabrik SMBR di Lampung, yaitu tepatnya berada di Panjang. Ketiga lokasi tersebut digunakan untuk menggiling serta mengantongkan semen. Adapun bahan baku produk yang diolah yaitu batu kapur serta tanah liat. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari lokasi pertambangan dan tanah liat milik perseroan. Lokasi ini dekat dengan pabrik Batu Raja yang hanya berjarak 1,2 km dari pabrik. Ada 4 jenis semen yang diproduksi oleh PT Semen Batu Raja, yakni Ordinary Portland Semen atau OPC tipe 1, 2, 4, dan Portland Composite Semen. Analisis fundamental perusahaan yang keempat ada PT Waskita Beton Precast. PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Waskita Karya, perusahaan konstruksi BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri manufaktur beton, precast, dan ready mix. Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi, dan relevasi sungai. Bermula ketika Waskita yang terus melakukan upaya terbaik dengan melakukan inovasi dan terobosan agar dapat terus melaksanakan pembangunan proyek-proyek secara maksimal. Kala itu, Waskita banyak mendapat kepercayaan dalam menangani mega proyek dan mendorong Waskita untuk terus menemukan metode dan strategi pengembangan perusahaan yang menjadikan sebagai perusahaan jasa konstruksi terkemuka. Untuk mendukung hal tersebut, Waskita melakukan inovasi dan terobosan dalam pengembangan usaha produk beton dengan membentuk unit bisnis baru yang aktif beroperasi sejak 1 Januari 2013 dan pada tanggal 7 Oktober 2014 menjadi anak perusahaan baru bernama PT Waskita Beton Precast Tbk. Di sini ada analisis fundamental keuangan. Ada current IPS, industrinya 65,84, sektornya 65,84, Aldo 0,89, KDSI 41,62. EPS-nya min 9,23%, sektornya min 9,20%, Aldo-nya min 2,42%, KDSI-nya min 48,37%. Revenue-nya 12,546 B, sektornya 12,56 B, Aldo-nya 1,806 B, KDSI-nya 2,046 B. Revenue quarter year growth-nya min 0,61%, sektornya 0,61%, Aldo 9,20%, KDSI 2,95%. Net income-nya 831 B, sektornya 831 B juga, Aldo 2 B, dan KDSI-nya 67 B. Di sini ada EBIT 1,29 B, sektor 1,29 B, Aldo 41 B, dan KDSI 129 B. Ini next. Sini ada price earning ratio. Current PE rasionya ada industri 13,93, sektornya sama 13,93, Aldo-nya 119,87, KDSI-nya 7,68, ada SMBR-nya 45,19, WSBP-nya 1, current PE rasionya industri 14,32, sektor 14,3,2, Aldo-nya 639,45, KDSI-nya 9,80, SMBR 20,78, WSBP-nya min 9 min 79. Earning yield-nya industri 3,51%, sektor 3,51%, Aldo-nya 0,16%, KDSI 10,20%, SMBR 4,81%, WSBP-nya min 12,60%.
current price to sales-nya, industri 1,74, sektor 1,74, Aldo 0,85, KDSI 0,32, SMBR 1,07, WSBP-nya 0,55. Current price to book value, industrinya 2,02, sektor 2,02, Aldo 1,48, KDSI 0,82, SMBR 0,68, WSBP-nya 0,77. EV to EBIT, industri 15,35, sektor 15,5, Aldo 40,17, KDSI 5,32, SMBR 13,0, WSBP min 16,36. EV to EBITDA, industrinya 11,80, sektornya 11,80, Aldo 30,00, KDSI 4,00, SMBR 6,00, WSBP 0,100. Ada market cap juga, industrinya 22,955B, sektor 22,955B, Aldo 1,539B, KDSI-nya 661B, SMBR 2,145B, WSBP 988B. Enterprise value 26,224B, sektornya 26,224B, Aldo 2,066B, KDSI 627B, SMBR 2,850B, WSBP-nya 4,500B. Dan current share outstanding-nya, industri tidak ada, sektor tidak ada, Aldo 2,70B, KDSI 1,62B, SMBR 9,93B, WSBP 4,91B. Di sini ada analisis fundamental keuangan, price to book value atau PBV. Current PE rasionya industri 13,93, sektor 13,93, Aldo 119,87, KDSI 7,63, SMBR 45,19, PSBP-nya min 1,16. Current PE rasio, industrinya 14,32, sektor 14,32, Aldo 6,39. Earning yield-nya, industri 3,51%, sektor 3,51%, Aldo 0,16%, KDSI 10,20%, SMBR 4,81%, WSBP-nya min 12,60%. Current price to sales-nya, industri 1,74, sektor 1,74, Aldo 0,85, KDSI 0,32, SMBR 1,07, WSBP-nya min 0,55. Di sini ada current price to book value, industrinya 2,02, sektornya 2,02, Aldo 1,48, KDSI 0,82, SMBR 0,68, WSBP-nya 0,77. Ada EV to EBIT juga, industri 15,35, sektor 15,35, Aldo 42,17, KDSI 5,32, SMBR 13,00, WSBP-nya 16,36. EV to EBITDA, industri 11,80, sektor 11,80, Aldo-nya 30,00, KDSI 4,00, SMBR 6,00, WSBP 101,00. Market cap-nya, industri 22,955B, sektor 22,955B, Aldo 1,539B, KDSI 661B, SMBR 2,145B, WSBP-nya 988B. Enterprise value-nya 26,224B, sektor 26,224B, Aldo 2,066B, KDSI 627B, SMBR 2,850B, WSBP 4,500B. Current share outstanding-nya, industri tidak ada, sektor tidak ada, Aldo 2,70B, KDSI 1,62B, SMBR 9,93B, WSBP 5,91B. Next. Industri 1,88, sektor 1,88, Aldo 1,24, KDSI 2,49, SMBR 1,19, WSBP-nya 0,55. Ada quick ratio, industrinya 1,48, sektor 1,48, Aldo 0,66, KDSI 1,12, SMBR 0,78, WSBP 0,46. Debt to equity ratio, industri ada 0,13, sektor 0,131, Aldo 0,58, KDSI-nya 0,12, SMBR 0,23, WSBP min 2,73. LTD atau equity, industrinya 0,23, sektor 0,23, Aldo 0,19, KDSI 0,02, SMBR 0,20, WSBP-nya 0,2, min 2,2. Total liabilities atau equity, industri 0,74, sektor 0,74, Aldo 0,94, KDSI 0,44, SMBR 0,949, WSBP-nya min 3,90. Financial leverage-nya, industri 1,88, sektor 1,88, Aldo 1,94, KDSI 1,44, SMBR 1,49, WSBP-nya min
min 2,90. Ada interest coverage industri 4,54, sektor 4,54, Aldo 1,05, KDSI 4,89, SMBR 2,55, PSBP-nya min 1,03. Free cash flow-nya industri 50B, sektor 50B, Aldo 28B, KDSI-nya 1,1B, SMBR 100B, PSBP-nya 32B. Alamat skornya yang original, industri 2,51, sektor 2,51, Aldo 2,34, KDSI 4,37, SMBR 1,72, PSBP min 324. Alt Manager Score Modified industri 3,68, sektor 3,68, Aldo 2,59, KDSI 7,05, SMBR 3,29, PSBP min 10,20. Selanjutnya ada return of equity. Di perusahaan Aldo, nilai ROE 0,23%, yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa Aldo kurang efektif dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya operasional yang tinggi atau pendapatan yang tidak memadai. Perusahaan KDSI dengan ROE di angka 8,35%, KDSI menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Aldo meskipun tidak setinggi rata-rata. Angka ini masih menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup baik dari modalnya pemegang saham. Sehingga ada perusahaan SMBR memiliki ROE 3,25% yang lebih baik dibandingkan Aldo, tetapi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan KDSI dan PSBB. Hal ini mungkin mencerminkan tantangan dalam manajemen biaya atau penjualan yang tidak optimal. Perusahaan WSBP memiliki ROE tertinggi yaitu 9,67% di antara semua perusahaan yang dianalisis, menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat efektif dalam menggunakan modal untuk menghasilkan laba bersih. Angka ini dapat menarik perhatian investor karena menunjukkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dalam daftar ini. Selanjutnya ada rekomendasi saham perusahaan menurut analisis fundamental. Yang pertama ada perusahaan KDSI. EPS yang tinggi yaitu 41,62 dan PR yang rendah 9,80 menunjukkan bahwa saham ini relatif murah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Memberikan potensi pertumbuhan yang baik. PBP di angka 0,82 menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan di bawah nilai bukunya, menandakan peluang investasi yang menarik. Dengan ROE sebesar 8,35%, KDSI menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Yang kedua ada perusahaan SMBR. Meskipun memiliki PS positif yaitu 10,39, PR yang lebih tinggi 20,78 menunjukkan bahwa saham ini mungkin overvalued dibandingkan dengan potensi labanya. PBP di angka 0,68 menunjukkan bahwa saham ini juga diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Dengan ROE sebesar 3,25%, SMBR menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan KDSI dan WSBP. Yang ketiga ada perusahaan Aldo. Dengan EPS yang sangat rendah, 0,89 dan PR yang sangat tinggi, 639,45. Hal ini menunjukkan bahwa saham ini sangat mahal dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Meskipun memiliki PBV di angka 1,48 dan hal ini tidak cukup untuk menutupi kinerja laba yang buruk. ROE yang sangat rendah yaitu 0,23% juga mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham yang sangat minim. Selanjutnya ada perusahaan WSBP, meskipun memiliki EPS negatif yaitu minus 2,27 dan PR negatif minus 7,90, ROE tertinggi di antara semua perusahaan yaitu 9,67% menunjukkan bahwa perusahaan ini mungkin memiliki potensi perbaikan dalam manajemen keuangan atau operasional. Namun, DER yang sangat tinggi yaitu minus 2,73 menunjukkan risiko keuangan yang signifikan. Selanjutnya ada analisis kinerja teknikal perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Alkindo Naratama Tbk. Berdasarkan grafik tersebut, saham PT Alkindo Naratama Tbk menunjukkan tren kenaikan dalam jangka panjang. Ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan terhadap saham perusahahan, namun volatilitas harga yang cukup tinggi menandakan adanya ketidakpastian di pasar. Meskipun demikian, potensi pertumbuhan saham ini cukup menjanjikan. Untuk analisis yang lebih mendalam, sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor fundamental seperti laporan keuangan, kinerja perusahaan, dan prospek industri. Yang kedua, ada PT Kedaung Setia Industrial Tbk. Berdasarkan grafik tersebut, saham PT Kedaung Setia Industrial Tbk atau KDSI menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Volatilitas harga yang cukup tinggi mengindikasikan adanya ketidakpastian di pasar terkait prospek perusahaan. Meskipun terdapat beberapa level support yang bisa menjadi penopang harga, namun secara keseluruhan, sentimen pasar terhadap KDSI cenderung negatif. Oke, selanjutnya ada PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR. Berdasarkan grafik tersebut, harga saham PT Semen Batu Raja atau SMBR menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa periode terakhir. Fluktuasi harga yang tinggi mengindikasikan adanya ketidakpastian yang cukup besar di pasar terhadap saham ini. Penurunan volume perdagangan mengindikasikan minat investor yang semakin menurun. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif, persaingan industri yang ketat, atau kinerja keuangan perusahaan yang kurang memuaskan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai prospek saham SMBR, diperlukan analisis lebih lanjut baik dari sisi teknikal maupun fundamental, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti sentimen pasar dan berita terkini. Next. Yang keempat ada PT Waskita Beton Precast Tbk atau Waskita Precast. Grafik PT Waskita Beton Precast Tbk menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan, mengindikasikan adanya respons pasar yang sensitif terhadap berbagai faktor baik internal maupun eksternal perusahaan. Analisis teknik dapat membantu mengidentifikasi pola-pola pergerakan harga seperti level resistance dan support yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi.
Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, analisis fundamental juga perlu dilakukan. Kinerja keuangan perusahaan, prospek industri konstruksi, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi secara umum akan turut mempengaruhi kinerja saham jangka panjang. Oleh karena itu, investor potensial disarankan untuk melakukan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor sebelum mengambil keputusan investasi. Grafik PT Waskita Beton Pres Tbk juga menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor yang memiliki toleransi risiko yang tinggi. Volatilitas harga yang cukup tinggi mengindikasikan potensi keuntungan yang lebih besar, namun juga risiko kerugian yang lebih besar. Untuk meminimalkan risiko, investor perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap kinerja keuangan perusahaan, prospek industri konstruksi, serta membandingkannya dengan perusahaan sejenis. Selain itu, pemantauan terhadap berita terkini dan perkembangan industri juga sangat penting. Next. Selanjutnya, rekomendasi saham menurut analisis teknikal. Yang pertama, PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO. Menunjukkan tren kenaikan dalam jangka panjang dengan adanya peningkatan permintaan terhadap saham. Volatilitas harga yang tinggi mengindikasikan ketidakpastian di pasar, tetapi potensi pertumbuhan yang menjanjikan tetap ada. Untuk rekomendasi dari kelompok kami, PT ini bisa dibeli karena tren positif dan potensi pertumbuhan yang baik. Namun, tetap perhatikan faktor fundamental dan gunakan indikator teknis untuk memprediksi pergerakan harga lebih lanjut. Yang kedua, PT Kedaung Setia Industrial Tbk atau KDSI. Menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir dengan sentimen pasar cenderung negatif. Meskipun ada beberapa level support, ketidakpastian masih tinggi terkait prospek perusahaan. Dari kelompok kami, untuk perusahaan ini sebaiknya dihindari karena tren penurunan dan sentimen negatif di pasar. Diperlukan analisis lebih lanjut terhadap fundamental perusahaan sebelum membuat keputusan investasi. Next. Yang ketiga, PT Semen Batu Raja atau SMBR. Harga saham menunjukkan tren penurunan signifikan dengan fluktuasi harga yang tinggi. Penurunan volume perdagangan menunjukkan minat investor yang menurun, kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif. Dari kelompok kami, sebaiknya perusahaan ini dihindari karena ketidakpastian yang besar dan penurunan minat investor. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami prospek saham ini. Yang keempat, PT Waskita Beton Pres Tbk atau SBP. Fluktuasi harga menunjukkan respons pasar yang sensitif terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Pola pergerakan harga dapat diidentifikasi dengan analisis teknis, tetapi ketidakpastian tetap ada. Dari kelompok kami terhadap perusahaan ini sebaiknya ditahan dulu, karena meskipun ada potensi perbaikan, investor harus melakukan analisis fundamental dan mempertimbangkan faktor eksternal sebelum mengambil keputusan. Next. Next. Kemudian ada rekomendasi saham menurut fundamental dan teknikal. Yang pertama dari PT Kedaung Setia Industrial, Tbk atau KDSI. Analisis fundamental KDSI muncul sebagai pilihan terbaik untuk investasi jangka panjang dengan kinerja keuangan yang solid dan valuasi menarik. Rasio keuangan seperti EPS yang tinggi dan PER yang rendah menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik. Dari analisis teknikalnya, meskipun tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan ketidakpastian, level support dapat menjadi acuan untuk potensi pembalikan harga. Rekomendasi dari kelompok kami bisa dibeli karena kombinasi kinerja fundamental yang baik dan potensi perbaikan teknikal. Yang kedua, PT Semen Batu Raja atau SMBR. Untuk analisis fundamentalnya, SMBR memerlukan perhatian lebih lanjut dengan kinerja keuangan yang kurang memuaskan dan penurunan minat investor. Namun, ada potensi untuk perbaikan jika kondisi pasar membaik. Untuk analisis teknikalnya, tren penurunan yang signifikan dan fluktuasi harga yang tinggi menunjukkan ketidakpastian di pasar. Untuk rekomendasinya dari kelompok kami sebaiknya ditahan dulu karena ada potensi pemulihan tetapi perlu pengawasan ketat terhadap perkembangan lebih lanjut. Next. Yang ketiga, ada PT Waskita Beton Pres Tbk atau SBP. Untuk analisis fundamentalnya, SBP menunjukkan risiko tinggi dengan kinerja keuangan yang tidak stabil dan GER yang signifikan. Untuk analisis teknikalnya, fluktuasi harga yang signifikan menunjukkan respons pasar yang sensitif terhadap berbagai faktor, memerlukan analisis lebih lanjut. Rekomendasi dari kami sebaiknya perusahaan ini dihindari karena risiko tinggi dan ketidakpastian dalam kinerja keuangan. Yang keempat, PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO. Untuk analisis fundamentalnya, ALDO sebaiknya dijauhi karena kinerja laba yang buruk dan valuasi yang tidak wajar dengan EPS rendah dan PER yang sangat tinggi. Untuk analisis teknikalnya, meskipun menunjukkan tren kenaikan dalam jangka panjang, volatilitas harga yang tinggi menandakan ketidakpastian di pasar. Rekomendasi dari kami, untuk perusahaan ini sebaiknya dijual karena kombinasi kinerja fundamental yang buruk dan volatilitas tinggi membuatnya kurang menarik untuk investasi. Kesimpulannya, dari PT Kedaung Setia Industrial Tbk atau KDSI, fundamentalnya KDSI muncul sebagai pilihan terbaik untuk investasi jangka panjang dengan kinerja keuangan yang solid dan valuasi menarik. Rasio keuangan seperti EPS yang tinggi dan PER yang rendah menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik. Teknikalnya, meskipun ada tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir, level support dapat menjadi acuan untuk potensi pembalikan harga. Rekomendasi dari kelompok kami, dapat dibeli perusahaan ini karena kombinasi kinerja fundamental yang baik dan potensi perbaikan teknikal. Yang kedua, PT Semen Batu Raja atau SMBR. Fundamentalnya memerlukan perhatian lebih lanjut dengan kinerja keuangan yang kurang memuaskan dan penurunan minat investor. Ada potensi untuk perbaikan jika kondisi pasar membaik. Teknikalnya, tren penurunan yang signifikan dan fluktuasi harga yang tinggi menunjukkan ketidakpastian di pasar. Rekomendasi dari kelompok kami terhadap perusahaan ini sebaiknya ditahan dulu, karena ada potensi pemulihan tetapi perlu pengawasan ketat terhadap perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya, PT Waskita Beton Pres Tbk atau WSBP. Fundamentalnya menunjukkan risiko tinggi dengan kinerja keuangan yang tidak stabil dan GER yang signifikan. Teknikalnya, fluktuasi harga yang signifikan menunjukkan respons pasar yang sensitif terhadap berbagai faktor, memerlukan analisis lebih lanjut. Rekomendasi dari kelompok kami terhadap perusahaan ini sebaiknya dihindari karena risiko tinggi dan ketidakpastian dalam kinerja keuangan. Selanjutnya PT Alkindo Naratama Tbk atau ALDO. Fundamentalnya sebaiknya dijauhi karena kinerja laba yang buruk dan valuasi yang tidak wajar, dengan EPS rendah dan PER yang sangat tinggi. Teknikalnya, meskipun menunjukkan tren kenaikan dalam jangka panjang, volatilitas harga yang tinggi menandakan ketidakpastian di pasar. Rekomendasi dari kelompok kami untuk perusahaan ini sebaiknya dijual karena kombinasi kinerja fundamental yang buruk dan volatilitas tinggi membuatnya kurang menarik untuk investasi. Selanjutnya ada saran, diharapkan investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik
dan mengoptimalkan potensi investasi mereka di pasar saham. Seperti yang pertama, diversifikasi portofolio. Investor disarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio guna mengurangi risiko investasi, terutama di sektor yang mengalami volatilitas tinggi. Yang kedua, pengawasan terus-menerus. Pentingnya bagi investor untuk terus memantau perkembangan ekonomi makro dan kinerja perusahaan secara berkala. Hal ini akan membantu dan membuat keputusan investasi yang lebih informasional. Yang ketiga, analisis fundamental dan teknikal. Sebagian investor tidak hanya mengandalkan satu jenis analisis fundamental atau teknikal, tapi menggabungkan keduanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi investasi. Yang terakhir, ada konsultasi dengan ahli keuangan. Mengingat kompleksitas pasar modal, konsultasi dengan ahli keuangan atau analis pasar dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu dalam perencanaan investasi yang lebih baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengindikasikan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada perbedaan. Hal ini membuat keduanya lebih liquid dibandingkan perusahaan lainnya. Di sisi lain, JRPT memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata sektor